Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Yunia. Saya mahasiswi pendidikan bahasa Arab semester 4 di Institut Agama Islam Negeri Metro. Di dalam video ini, saya akan mengerjakan ujian tengah semester dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama. Jelaskan latar belakang sejarah lahirnya metodologi studi Islam dan jelaskan urgensinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi metodologi itu berasal dari dua kata, yakni metode atau cara dan logos atau ilmu. Di dalam bahasa Arabnya, metodologi itu artinya adalah manhaj. Nah, kemudian sejarah lahirnya studi Islam atau pembelajaran Islam. Jadi proses islamisasi atau pembelajaran Islam itu sudah berlangsung sejak munculnya Islam. Ya, meskipun cara menyampaikannya, metodenya, kemudian bentuk dan ruang lingkupnya itu beragam, tapi isinya sama, yakni tentang ajaran Islam. Ya, itu sejarahnya. Kemudian apa sih pentingnya kita untuk mempelajari metodologi studi Islam? Yang pertama, metode itu sangat mempengaruhi bagaimana proses kita menyebarkan agama Islam. Jadi ketika kita memiliki konten yang bagus tapi kita nggak bisa menyampaikan dengan bagus, maka itu akan memperlambat proses pembelajaran Islam gitu. Jadi pentingnya kita mempelajari studi Islam adalah bagaimana kita bisa menyampaikan Islam dengan cara yang dapat cepat diterima. Nah, kemudian yang kedua itu Islam bukan hanya dipelajari oleh Muslim, tapi juga dipelajari oleh umat agama lain. Jadi orang belajar Islam itu banyak banget niatnya gitu, beragam banget tujuannya gitu. Jadi bagaimana kita sebagai Muslim bisa mempelajari Islam, kemudian mengajarkan Islam dengan cara yang baik gitu. Jangan sampai Islam kita justru dipelajari oleh agama lain untuk niat yang tidak kita tahu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, sumber hukum ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Apakah keduanya sudah cukup menjadi sumber hukum bagi umat Islam? Jelaskan dan berikan contoh ayat Al-Quran yang menggambarkan fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Berikut penjelasannya. Ya, jadi sumber ajaran Islam itu ada dua. Yang pertama primer, yang kedua sekunder. Yang primer itu adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis gitu. Seperti yang disampaikan gitu ya, ketika kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak akan tersesat. Itu sumber hukum Islam yang primer. Kemudian ada juga sumber hukum Islam yang sekunder, yakni ijtihad. Nah, di dalam ijtihad itu ada beragam, contohnya ijma dan qiyas. Nah, apakah cukup sih dengan Al-Quran aja? Sebenarnya Al-Quran itu sudah sempurna ya, karena Al-Quran itu kan yang menciptakan Al-Quran itu yang menurunkan Allah. Al-Quran itu firman-Nya Allah gitu. Jadi pasti Al-Quran itu pas buat kita umatnya, baik itu di zamannya Rasulullah ataupun zaman sekarang. Al-Quran itu nggak akan pernah ketinggalan zaman. Nah, kemudian apakah cukup ketika kita hanya mempelajari Al-Quran dan Sunnah? Menurut beberapa sumber gitu, cara kita memahami Al-Quran adalah dengan mempelajari ijtihad juga gitu. Jadi bagaimana kita bisa memahami Al-Quran secara syumul itu dengan mempelajari ijtihad juga. Nah, kemudian ayat yang menggambarkan fenomena masa kini itu contohnya adalah Quran surat Ar-Rum ayat 41. Sebenarnya masih banyak ya, cuman di sini saya mengambil satu contoh. Nah, di dalam Ar-Rum ayat 41 itu dijelaskan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah hendak menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi kalau sekarang kita lihat banyak banget kerusakan di muka bumi, termasuk di daratan maupun di lautan. Yang sekarang sangat booming itu di lautan ya. Banyak banget kita lihat ikan-ikan itu mati gara-gara manusia buang sampah sembarangan gitu.
Nah, dampaknya ujungnya ke manusia sendiri kan, ngerugiin manusia sendiri. Nah, itulah kenapa Allah mau manusia itu merasakan efek dari perbuatannya sendiri, karena dengan begitu dia akan bisa introspeksi gitu. Gimana caranya biar nggak ngerugiin manusia, yakni dengan tidak merusak alam. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, di era modern ini banyak aliran-aliran baru yang mengatasnamakan Islam sehingga terjadi perdebatan dan kekisruhan. Dari permasalahan itu, bagaimana sikap Anda dalam mengatasinya dan metode apa yang cocok digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, jadi kalau sekarang kita lihat, jangankan agama di dunia gitu, bahkan Islam aja banyak banget golongannya. Dan mirisnya, meskipun sama-sama Islam, justru mereka saling mengkafirkan gitu. Itu mirisnya. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah dengan tidak mengikuti upaya-upaya mengkafirkan yang lain gitu. Jadi langsung saja ke metodenya. Metode penyelesaian yang pertama itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 48. Perbedaan itu udah sunatullah, jadi nggak perlu diperdebatkan kok beda gitu, nggak perlu, karena emang udah ketentuannya Islam nanti akan terbagi-bagi gitu. Tapi permasalahannya adalah bukan perbedaannya, tapi bagaimana kita bisa tetap rukun, kita bisa tetap bekerja sama meskipun di dalam koridor perbedaan itu. Kemudian yang kedua, berlapang dada. Jadi kita nggak boleh merasa paling benar, kemudian mengkafirkan Islam yang lain, kemudian yang lain juga nggak boleh merasa benar dan mengkafirkan kita gitu. Jadi kita harus saling lapang dada. Kemudian metode yang ketiga, niatnya itu harus lurus. Kalau kita menyampaikan Islam untuk Allah, pasti nggak akan ada perdebatan gitu. Gini, misalkan tujuan kita sama-sama Allah nih, saya menyuruh kepada Allah, kamu menyuruh kepada Allah, dia menyuruh kepada Allah. Jadi untuk apa kita saling memperdebatkan, untuk apa kita saling mengkisruhkan, untuk apa kita saling berantem, karena niat kita tuh sama-sama Allah gitu. Jadi luruskan niat gitu. Jangan-jangan ketika kita ngerasa kita paling benar dan yang lain buruk, ketika kita nggak suka orang lain lebih baik, jangan-jangan yang kita cari bukan keriduannya Allah gitu. Nah, kemudian metode yang keempat adalah mencari persamaan. Jadi ketika kita menemui perbedaan di golongan Islam yang lain, yang kita fokuskan adalah mencari persamaannya, bukan perbedaannya. Kalau sekarang itu ya seringkali dicari apa sih bedanya A sama B gitu. Dengan begitu maka jarak antar golongan ini akan semakin jauh, akan semakin aku seperti ini, aku seperti itu, kita nggak bisa jalan sama-sama. Padahal harusnya kita mencari persamaan, bagaimana kita bisa bekerja sama, kita saling jalan bersama, niatnya satu, buat menyampaikan ajaran Islam. Nah, kemudian yang terakhir adalah menghilangkan prasangka, seperti di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ini maksudnya Islam ya, yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu ada yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Jadi metode yang terakhir ini adalah menghilangkan prasangka kita kepada sesama muslim, baik itu sama golongannya ataupun beda golongannya, kita harus menghindari prasangka gitu. Karena prasangka itu di sini dijelaskan ya, prasangka itu sebagian besarnya itu dosa gitu, dan buktinya juga ada gitu. Semakin kita banyak berprasangka kepada golongan lain, semakin kita menjauhkan diri dari golongan tersebut, dan akan ada kekisruhan gitu. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan tersebut, yakni dengan banyak-banyak
beristighfar, kita banyak-banyak berlapang dada, kita fokus kepada persamaan daripada mencari perbedaan. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, jika ingin memberikan saran, saya persilakan. Cukup, saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.